Hai guys, welcome back. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah mantan pasukan Densus 88 menghabisi para pebisnis kejam yang telah menghilangkan ribuan nyawa masyarakat dari limbah berbahaya perusahaannya. Bergenre crime action, film berjudul Gande Fadari Arjuna ini sendiri diperankan oleh aktor-aktor tampan Prindavan. Ada Nasar, Varun Tej, Vinay Rai, Manis Kodari, Raffi Verma, Saksi Fadia, Vimala Raman, dan masih banyak lagi. So, tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya. You let's go. Too bad it ended. Diawali dari Dev, merupakan ketua geng kaki tangan seorang bos perusahaan bernama CNG, di mana perusahaan CNG ini merupakan perusahaan asing bergerak di bidang industri yang telah membuat lingkungan tercemar limbah kimia berbahaya. Mereka sangat kejam. Mereka tak segan-segan menghabisi orang-orang yang mencoba mengungkap kejahatan perusahaannya. Termasuk pihak pemerintah yang ingin membawa masalah ini ke meja PBB. Bertempat di Southampton, Inggris, terlihat kakek-kakek sedang bermain bersama cucunya. Dia adalah Pak Aditya, merupakan Menteri Pusat India yang ditugaskan membawa masalah perusahaan CNG ini ke meja PBB. With a gift. Pak Aditya memiliki seorang putri bernama Priya yang tak lain ibu dari Ria, cucu. I'm sorry, Priya. Namun sekilas terlihat komunikasi mereka tidaklah harmonis. Priya tampaknya memendam amarah yang begitu kuat kepada sang ayah, meski pada saat itu sang ayah terus mencoba bersikap lembut kepadanya. Yeah, he's done here. Kira-kira permasalahannya apa guys ya? Selanjutnya bertempat di kampus Southampton, Pak Aditya bersama pengawal khususnya yakni Pak VJ datang menemui Sruti. Di mana Sruti merupakan seorang mahasiswi yang ingin membeberkan bukti kejahatan perusahaan CNG. Baru saja Sruti akan memberikan file itu kepada Pak Aditya, mereka diserang oleh anak buah Dev. Dalam insiden itu, kaki VJ terkena peluru panas. Mereka berhasil lolos dari serangan anak buah Dev. Tetapi bukti kejahatan perusahaan CNG berupa file di tangan Sruti itu gagal didapatkan. Sementara Dev yang mengetahui kegagalan anak buahnya menangkap mahasiswi itu sangat marah dan terpaksa Dev harus terbang ke Inggris untuk turun tangan. Atas insiden itu, Pak VJ tidak bisa mengawal Pak Aditya lagi. Dan pada saat itu, beliau sudah menyiapkan seseorang yang bernama Arjun Parma sebagai penggantinya. Namun ketika Ira selaku asisten pribadi Pak Aditya mengetahui hal itu, Ira menolak satu tim dengan Arjun karena masalah pribadi mereka di masa lalu. Namun bagaimana lagi, mau tidak mau, Ira harus menerima keputusan Pak VJ lantaran situasinya lagi genting. Alright. But on one condition. Dan inilah orangnya guys, Arjun Parma, mantan pasukan khusus Densus 88. Arjun sangat lihai dalam bela diri. If I ever see you abuse another woman, I quit. Bahkan di dalam mobilnya sendiri, berbagai jenis senjata sudah disiapkan untuk menghabisi orang-orang yang berani coba macam-macam. Yes, sir. Sementara Dev, sesampainya di Inggris, Dev langsung menyusun rencana bersama anak buahnya bagaimana ia akan mendapatkan file di tangan Sruti dan menggagalkan rencana Pak Aditya mengungkap kejahatannya di meja PBB. Yes, Arjun. But we've been unable to do. It's not looking good. Kembali ke Arjun. Semenjak limbah kimia perusahaan CNG tak terkendali, ibunya menjadi korban. Beliau terdampak akan keganasan efek senyawa kimia tersebut. Ibunya mengalami kanker ganas, menyebabkan sang ibu harus dirawat intensif di rumah sakit. Meski demikian, Arjun tetap optimis dan berapapun biayanya, Arjun tetap akan berjuang demi kesehatan sang ibu.
Di momen pertemuannya dengan Pak Vijay, ia ditawarkan sebagai pengawal khusus menteri. UN Climate Change Summit ki members niku security details. Awalnya Arjun sempat menolak karena ada Ira. I'm sorry sir, I can't do this. Eka tappad Arjun. Pak Vijay terus membujuk dan menasehatinya agar ia tidak membawa egonya lantaran permasalahan pribadinya dengan Ira. Dan pada saat itu, karena ini adalah perintah senior, mau tidak mau Arjun harus bersiap. Lantas bagaimana sih kisah Arjun dan Ira sehingga mereka enggan mau bertemu, guys? Jadi gini, beberapa tahun yang lalu ternyata mereka adalah pasangan sejoli yang romantis. Please, officer. Please. Kala itu Arjun menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Tentara India, sedangkan Ira merupakan lulusan IPDN. Singkat cerita, setelah Ira diterima mengabdi di salah satu instansi negara, I got the job. mereka memutuskan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Tapi hal semacam itu sudah biasa guys ya di kalangan mereka. Suatu ketika, saat Ira mengantarkan Arjun ke bandara untuk balik kampung ke desa, Ira malah melihat Arjun dijemput oleh seorang wanita. Ira lalu kemudian mengikuti mereka. Dari kejauhan, Ira melihat Arjun dan wanita itu masuk ke dalam hotel. Hati Ira sangat kacau. Ira memilih pulang dan tidak mau tahu menahu tentang mereka. Dan faktanya guys, ternyata wanita itu merupakan rekan setim Arjun yang sedang melakukan penyamaran untuk menggerebek kelompok teroris di hotel tersebut. Beberapa hari kemudian ketika Arjun kembali ke apartemennya, Arjun sudah mendapati Ira sedang ngambek. Namun saat itu belum terjadi apa-apa. Ira hanya mendengarkan cerita Arjun tentang keadaan sang ibu di desa. Jagrata. Sure. Hello, auntie. Hello, Nadu. Ketika Ira menghubungi ibu Arjun, Ira malah mendapatkan cerita berbeda. Sang ibu malah bercerita bahwasanya Arjun tidak pernah pulang. Ira kemudian menghubungi pihak sekolah tempat Arjun mengajar untuk memastikan kemana Arjun belakangan ini. Namun, pihak sekolah tidak tahu menahu tentang Arjun. Berangkat dari sini guys, Ira menduga Arjun mengkhianatinya. Ia menduga Arjun telah selingkuh. నువ్వు బిజీగా ఉండి రాలేకపోయావని చెప్పు. Semenjak saat itulah komunikasi mereka terputus hingga saat ini. $2 is your payment. 25 signing అప్పుడు ఈ కండిషన్స్ మీకు ఓకే అయితే Arjun. Singkat cerita, sebelum Arjun menandatangani kontraknya dengan Pak Aditya, Arjun meminta syarat. I have some terms and conditions. Saat itu, Arjun meminta ke Pak Aditya, ia harus diberikan izin akses semua privasinya termasuk privasi Ira. Your dietary restrictions, your friends. Arjun melakukan semua ini agar ia bisa tahu dari mana saja ancaman itu muncul. Bahkan saat itu, Arjun menunjukkan bukti kepada Pak Aditya bahwa dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Melihat kelihayan Arjun, Pak Aditya sangat kagum. Bahkan di sana, saking baiknya, Pak Menteri yang sudah tahu keadaan Ibu Arjun lewat Vijay, berjanji akan merawat Ibu Arjun di rumah sakit terbaik sampai sembuh. Mendengar hal itu, Arjun sangat berterima kasih dan langsung tanda tangan kontrak. Sementara di luar kediaman Pak Aditya, terlihat Shruti datang membawa file itu. Tetapi, anak buah Dev keburu mencurigainya, dan Shruti langsung kabur. Di rumah sakit terlihat kondisi Ibu Arjun kian memprihatinkan akibat kanker yang menggerogoti tubuhnya. She'll be okay, don't worry. Ketika pria sedang melangsungkan pesta ulang tahun sang putri, Pak Aditya datang. Namun terlihat dari raut wajah pria sangat tidak menginginkan kedatangan ayahnya. Meski demikian, meski beliau diacuhkan berkali-kali, Pak Aditya tetap menunjukkan kasih sayang terhadap mereka. See Barbie doll. Di momen itu, Ira memarahi Arjun karena Arjun telah meretas handphonenya. నా ఫోన్ హ్యాక్ చేసావా? Arjun membantah tuduhan Ira. Ira lalu kemudian mengambil handphone Arjun
Dan Arjun tidak bisa mengelak setelah ia terbukti menghapus chat pribadi Ira dengan seseorang. Yang ternyata Arjun menghapus chat Ira karena Arjun cemburu. Friend boyfriend ani. Di momen ini mereka kembali mengungkit masa lalu. Di momen inilah Arjun mempertanyakan kenapa Ira meninggalkannya begitu saja tanpa alasan yang jelas di masa lalu. Ira pun memberitahu Arjun ia meninggalkannya karena ia tidak mau diselingkuhi. The New Royal Hotel. Mendengar hal itu, Arjun pun kebingungan atas tuduhan Ira. Arjun pun menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya bahwa apa yang Ira lihat bukanlah seperti dugaannya. Ia tidak pernah selingkuh. I never was. Namun pada saat itu, Arjun yang sudah merasa sangat kecewa dengan sikap Ira tidak mau balikan lagi. Arjun memilih pergi. I'll be gone. Sedangkan Ira hanya bisa melongo, merenungi kesalahannya yang telah berpikir negatif terhadap Arjun. Gods. Bahkan malam itu, Arjun langsung mengundurkan diri sebagai pengawal Pak Aditya karena tak ingin melihat Ira di sana. Pak Aditya sampai kecewa dengan Arjun, tetapi karena Pak Aditya sangat mengerti, Pak Aditya pun menerima keputusan Arjun. It is done. Tetapi sebelum Arjun meninggalkan Inggris, Pak Aditya meminta Arjun mengambilkannya sebuah paket di Sruti nanti malam di lapangan Old Trafford. Please, message చేస్తాను. Ya, karena Pak Aditya sudah berbuat banyak kepadanya, Arjun pun setuju. Okay, sir. Dev yang mengetahui transaksi itu pun langsung gerak cepat menuju lapangan Old Trafford untuk merampas file itu di tangan Arjun. Di sini Arjun belum tahu guys ya bahwa paket itu sangatlah berharga. Namun banyaknya penonton sepak bola saat itu membuat Dev kehilangan jejak Arjun. Sedangkan Arjun setelah mendapatkan paket itu dari Sruti, ia segera meninggalkan tempat. Sesampainya di luar, anak buah Dev mengetahuinya. Arjun dan Sruti pun segera kabur. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sengit. Dalam insiden itu, Sruti terkena peluru panas pistolnya Dev. Sruti tidak bisa bertahan. Sruti tewas. Are you okay? Dan terpaksa Arjun kabur, meninggalkan Sruti di tengah-tengah jalan demi mengamankan filenya. Sedangkan Dev yang gagal merampas file itu sangat muarah. Demikian Ranveer, pemilik perusahaan CNG sekaligus Big Boss Dev. Setibanya di Inggris, Ranveer sangat marah kepada Dev karena tidak becus merampas file tersebut. I know exactly what to do. Sementara Arjun sangat marah kepada Pak Aditya karena telah mengorbankan satu nyawa dengan sebuah paket kecil yang unfaedah di mata Arjun. Tetapi setelah Pak Aditya menyuruh Ira memperlihatkan isi file itu kepadanya, Arjun terenganga melihat pemandangan tumpukan sampah anorganik berbahaya. Di sana, Pak Aditya pun memberitahu Arjun bahwa limbah-limbah ini sangatlah berbahaya. Tetapi perusahaan yang bertanggung jawab atas semua ini, yakni perusahaan CNG, enggan bertanggung jawab. Mereka hanya mengambil keuntungan saja tanpa memikirkan nasib generasi yang terpapar zat-zat kimia berbahaya. Bahkan di sana, Pak Aditya memberitahu Arjun bahwa penyebab ibunya sakit keras dikarenakan zat-zat kimia dari limbah perusahaan CNG. Itulah sebabnya ia datang ke Inggris untuk menghadiri konferensi PBB untuk membeberkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh perusahaan CNG, tepatnya Ranveer Singh, pemilik utamanya. Pembisnis kejam yang tega menghabisi orang tuanya demi menguasai perusahaannya. Setelah mendengar fakta dari Pak Aditya, Arjun pun tersadar. Dan pada saat itu, karena Arjun punya insting tinggi, Arjun segera kabur meninggalkan rumah itu sebelum pasukan Ranveer mengepung mereka. Dan benar guys, tak berselang lama, Ranveer beserta anak buahnya langsung mengepung rumah Pak Aditya dengan senjata lengkap. Tetapi ketatnya perlindungan di rumah itu, sebagian anak buah Ranveer yang masuk tewas ter-BHD oleh senjata otomatis di rumah tersebut. Sementara Pak Aditya hanya bisa mengawasi Ranveer dari kejauhan.
Ranveer yang mengetahui Pak Aditya mengawasinya lewat sebuah CCTV pun mengancam akan mengacak-acak rumah pria. Mendengar hal itu, Arjun langsung balik kanan untuk menyelamatkan pria. Namun langkah Ranveer lebih cepat dari mereka. Ranveer lebih dulu sampai di rumah pria. Come on, Priya. Door open, check. Priya, are you hearing me? Dan di sini terungkap sebuah fakta, ternyata Ranveer sendiri merupakan mantan suami pria. Dan Ria tak lain adalah putri kandung mereka. Bad attended. I'm your father, baby. Tak berselang lama, Arjun, Ira, dan Pak Aditya tiba di sana. Namun sesampainya di sana, mereka hanya menemukan kaca yang berserakan di lantai rumah. Sedangkan pria hanya duduk lesu karena Ranveer sudah mengambil putrinya. File 13. Ranveer meminta jika mereka ingin Ria kembali, Pak Aditya harus menyerahkan filenya. Tetapi jika tidak, Ranveer akan menghabisi Ria. Meski Ria adalah darah dagingnya. Ria na kutru. So Nini, I won't hesitate to kill her. Pratimanchi Jeevitamlo. Keesokan harinya, Pak Aditya kembali menceritakan fakta baru kepada Arjun. Bahwa 4 tahun lalu, keluarga Ranveer merupakan keluarga terkaya di India yang tak lain teman dari saudara Pak Aditya sendiri. Mereka kemudian menjodohkan Ranveer dengan pria. Awalnya pria menolak, tetapi Pak Aditya memaksa pria. Disitulah dosa terbesarnya kepada pria, telah menjodohkannya dengan orang yang salah. Semenjak Ranveer menghabisi ayahnya sendiri, pria seringkali mendapatkan KDRT, bahkan pernah masuk IGD, guys. Mereka lalu kemudian bercerai dan pria memutuskan pindah ke Inggris. Semenjak itulah, pria memutuskan komunikasinya dengan keluarga. Bahkan hingga saat ini, pria masih kecewa dengan keputusan masa lalu ayahnya. Mendengar fakta mengejutkan dari Pak Aditya, Arjun berjanji akan menyelamatkan Ria secepatnya. Tetapi kabar buruk menghantui Arjun, guys. Ia difitnah Ranveer. Ia difitnah telah menghabisi Shruti. Mengetahui kabar tersebut, Arjun langsung cabut sebelum Interpol India datang menangkapnya. Halo, sir. Dan benar, tak lama kemudian, Ajit selaku perwakilan Interpol India datang mencari Arjun ke kediaman Pak Aditya. A week. Lewat handphonenya, Arjun mendengar pembicaraan Ajit dengan Pak Aditya. Saat itu, Pak Aditya terpaksa berbohong tentang keberadaan Arjun. Pak Aditya juga tak tahu menahu soal kasus kematian Shruti. Yeah, my పేరు Shruti, Southampton University, crime sir. I hope you know that. Singkat cerita, untuk menelusuri lebih jauh tentang Ranveer, Arjun kemudian menemui Balu, temannya. Di sana Arjun juga menemukan fakta baru tentang Shruti. Di dalam handphone Shruti yang ia ambil, Arjun menyaksikan Shruti berusaha mengumpulkan bukti kejahatan perusahaan CNG. Dan itulah sebabnya Shruti sangat diincar oleh Dev. Arjun juga berhasil mendapatkan sosok Dev, orang yang telah menembak Shruti, dan hal itu akan ia jadikan bukti kuat bahwa ia tidak pernah menghabisi Shruti. Selepas itu, setelah ia mendapatkan informasi keberadaan Dev, Arjun langsung OTW untuk menghabisi Dev beserta begundalnya. Di pertengahan jalan, Arjun mendapatkan kabar dari Pak Aditya. Sang ibu tidak bisa diselamatkan. Ibu Arjun meninggal dunia. Mendengar hal itu, Arjun sangat frustasi. Ia tidak bisa menemui sang ibu karena para polisi pasti sudah menunggunya di sana. Untuk itu, Arjun terpaksa meminta bantuan kepada Ira untuk memuluskan rencananya untuk mengambil jasad sang ibu di rumah sakit. Di hari pengkremasian sang ibu, Ajit dan para polisi sudah berjaga untuk menangkap Arjun. Tetapi Arjun yang sudah siap dengan rencana sebelumnya berhasil mengelabuhi Ajit. Ketika Ajit memeriksa jasad yang dibawa, jasad itu bukanlah ibu Arjun, melainkan sebuah patung. Karena sebelum itu, Arjun sudah menukar jasad sang ibu bersama Balu. Selepas Arjun mengkremasi jasad sang ibu, malam itu juga Arjun langsung menuju ke tempat Dev. Sesampainya di sana, tanpa pikir panjang, Arjun langsung menghabisi satu persatu anak buah Dev.
Sedangkan Dev hanya dilumpuhkan saja untuk diserahkan ke polisi. Pada saat itu, Arjun mengirim Dev secara diam-diam ke kantor polisi. Ajit yang melihat Dev pun sangat terkejut. Yes, sir. I want